Bismillah, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas soal tentang prosedur dan fungsi yang soal level mahir. Langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Di sini dapat kita lihat soalnya dulu dong. Nomor 11 ya. Nomor 11 itu buatlah prosedur atau fungsi dalam bahasa C ya. Menghitung n faktorial di mana n harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan jika 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Jika terdapat 0 faktorial, nilainya itu sama dengan 1. Lalu di sini tampilannya seperti ini. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Seperti itu ya. Langsung saja ke eksekusinya. Ya, ke source code-nya. Eksekusinya nanti dulu lah, source code-nya dulu. Di sini dapat kita lihat kan, seperti biasa deklarasi variabel, kemudian masukannya, dan di sini prosesnya. Pertama kita cek dulu apakah sesuai persyaratan. Jika n kurang dari 0, otomatis dia tidak memenuhi persyaratan. Karena di sini mintanya n itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jika terpenuhi, dia akan masuk ke sini yang else, dan dia akan langsung memanggil prosedur print faktorial. Kenapa kita gunakan prosedur? Karena kita itu ingin menampilkan teks seperti ini. Otomatis kita gunakan prosedur saja. Nah, seperti ini ya isi prosedurnya. Kita menggunakan satu parameter integer n yang merupakan ini inputan dari user. Kemudian dalam prosedurnya kita deklarasikan integer i sebagai loopingnya nanti di sini. Lalu ada integer m yang mana kita atur nilainya pada awal mula ini diatur m sama dengan n, dan j pun diatur sama dengan n. Nah, fungsi m ini itu untuk menampung nilai hasil, yang mana kalau di contoh itu dia 120. M itu akan menampung nilai hasil ini. Sedangkan yang J itu menampung nilai yang akan digunakan pada looping untuk menampilkan tulisan perkaliannya. Maksudnya apa? J itu akan menampung nilai-nilai, misalnya pertama 5 bintang ini. 5 bintang, terus dia akan menampung lagi 4 bintang, dia akan menampung lagi 3 bintang, terus dan seterusnya. Di sini, pertama-tama kita looping dulu. Apakah selama n-nya, selama n ini yang inputan user itu lebih dari 1, maka dia akan menghitung hasil faktorialnya. Di mana M sama dengan M dikali N dikurangi 1. Seperti itu. Kan di sini kita sudah deklarasikan M-nya itu sama dengan N. Maka di sini M yang sekarang itu sama dengan N dikali N dikurangi 1 kan. Bisa seperti itu. Kemudian otomatis dia misalnya kita masukkan 5, kan 5 disimpan di sini 5, M sama dengan 5. Dan di sini dicek 5 dikali N dikurangi 1, N-nya kan 5, dikurangi 1 sama dengan 4. 5 kali 4 otomatis 20. Dan begitu seterusnya diulangi sampai N itu lebih dari 1. Selama N itu masih lebih dari 1 diulanginya. Jika N sudah memasuki 1, N yang sama dengan 1, dia akan keluar dari looping, dan nanti akan didapatkan hasil M sebagai total faktorialnya. Seperti itu. Dan di sini N-nya akan dikurangi 1 terus ya. Di sini kita masuk percabangan setelah keluar dari ulangan yang menentukan hasil faktorialnya. Kita masuk percabangan. Apakah N lebih daripada 0? Nah, di sini cek apakah bilangan N pada saat ini bernilai lebih dari 0. Kan tadi N-nya sudah dikurangi, teruskan ya. Dikurangi sampai akhirnya dia akan bernilai 1. Nah, jika dia bernilai 1, otomatis ini terpenuhi. Artinya, N itu bukan 0 faktorial jika N-nya lebih daripada 0. Tapi jika N sama dengan 0, artinya dia N faktorial. Yang mana kita tuliskan hasilnya itu 0 faktorial itu sama dengan 1. Seperti itu kan. Adapun yang selain 0 faktorial, dia akan masuk ke sini. Lalu di sini akan ditulis seperti ini, printf J sama dengan J, yang mana dia akan mencetak bagian ini dulu, depannya dulu, 5 faktorial sama dengan 5. Kemudian setelah ditulis 5 faktorial sama dengan 5, dia akan masuk perulangan untuk menulis ekornya, yang bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, seperti itu.
dia akan mencetak seperti ini, bintang I, bintang I, bintang I, seperti itu. Dan di akhir, di ujungnya, pada ujungnya kita akan menulis hasil yang M ini sama dengan M, seperti itu. Untuk contoh eksekusinya dapat kita lihat berikutnya. Di sini contoh eksekusinya. Masuk menghitungkan faktorial bilangan 5. Nah, di sini 5 faktorial sama dengan seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, 5 faktorial sama dengan 5. Kita eksekusi yang dulu tadi itu. Lalu print bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1 sama dengan 120, seperti itu. Nah, di sini untuk soal nomor 12. Itu soal nomor 12 mana? Nah, ini. Buatlah prosedur atau fungsi dalam bahasa Inggris ya, menghitung pembagi bersama terbesar atau FPB, atau juga GCD bahasa Inggrisnya, itu singkatannya adalah GCD, greatest common divider, pokoknya pembagi bersama terbesar, seperti itu, dari dua buah bilangan A dan B yang diinput. Di sini kita deklarasikan seperti biasanya, kemudian kita cek apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, setelah jika dia memenuhi persyaratan yang di sini ya, dimana harus lebih daripada 0 inputannya itu, lebih dari atau sama dengan 0, dia akan masuk ke sini. Dan di sini kita akan memanggil hitung FPB. Kira-kira untuk hitung FPB itu butuh prosedur atau fungsi. Kan di sini pembagi bersama terbesar antara A dan B sama dengan ini, hitung FPB. Otomatis dia akan menggunakan fungsi ya, karena kita ingin mengetahui hasilnya. Pembagi bersama terbesarnya itu sama dengan berapa, itu memerlukan nilai kembalian. Kita akan menggunakan fungsi hitung FPB. Di sini kita deklarasikan integer tipenya, terus fungsi hitung FPB butuh 2 parameter, integer A dan integer B. Lalu masuk ke dalam sini, kita setting FPB-nya sebenarnya 0 dulu. Setelah itu kita lakukan perulangan, dimulai dari I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan A. Atau bisa juga, dan juga, bukan atau ya, dan juga I itu di settingnya itu kurang dari B. Bisa sampai kurang dari A, dan juga kurang dari B, seperti itu. Kemudian dicek apakah I itu faktor dari kedua integer yang A dan B dengan cara if jika A dimoduluskan dengan I sama dengan 0, artinya itu dibagi habis, dan B moduluskan I sama dengan 0, keduanya dibagi habis dengan I ya, I dapat membagi habis kedua bilangan tersebut, maka itu adalah FPB-nya. Otomatis nanti nilai FPB yang didapatkan itu akan di return, seperti itu. Berikut untuk contoh eksekusinya. Misal kita masukkan bilangan pertamanya 4, yang keduanya 16. Nah, membagi bersama terbesar antara 4 dan 16 sama dengan 4. Iya kan, betul kan? Karena 4 itu dapat dibagi 4, nanti 16 juga dapat dibagi 4. Yang mana nanti hasilnya dari 4 dibagi 4 itu sama dengan 1, sisanya 0. 16 dibagi 4 sama dengan 1, sama dengan 4, sisanya 0. Seperti itu. Lanjut ke nomor 13. Nomor 13 itu buatlah prosedur atau fungsi dalam bahasa C yang membaca panjang integer 3 posisi sebuah segitiga A, B, dan C. Yang dalam hal ini syaratnya seperti ini, A kurang dari sama dengan B, B kurang dari sama dengan C. Lalu menentukan apakah ketika sisi tersebut membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Tunjuknya adalah gunakan hukum Pythagoras. Di sini untuk soal nomor 13, langsung lihat source code-nya. Nah, di sini deklarasikan inputannya 3 buah bilangan integer, kemudian dicek apakah memenuhi persyaratan yang tadi. Jika terpenuhi, dia akan langsung menghitung menentukan apakah jenis tiganya itu siku-siku, lancip, atau tumpul. Nah, di sini otomatis kita akan ingin menampilkan sebuah tes kan, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul, yang mana tidak memerlukan nilai kembalian gitu. Otomatis kita menggunakan prosedur. Di sini prosedur jenis segitiga, ada 3 parameter A, B, dan C. Lalu, nah di sini
rumus Pythagorasnya itu adalah kan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Otomatis kita juga dapat menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Kita menampung hasil A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C kuadrat di dalam variabel temporary ya. Nah, lalu dicek hasil perhitungannya. Jika variabel temp yang bernilai sama dengan 0, artinya dia segitiga siku-siku. Misal, 3, 4, 5 itu kan sisi yang spesial. 3 kuadrat, lalu 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16, 25. Nah, selanjutnya, C kuadrat itu 5, tadi kan 3, 4, 5. 5 kuadrat otomatis kan 25. Tadi 9 tambah 16, 25. Yang C kuadratnya juga 25. 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Artinya dia segitiga siku-siku. Seperti itu. Jika tem lebih dari 0, dia segitiga lancip. Dan jika tem kurang dari 0, dia segitiga tumpul. Langsung kita lihat eksekusinya. Nah, di sini. Coba kita lihat untuk yang eksekusi segitiga, jenis segitiga. Ingat, A itu harus lebih kecil daripada B, dan B harus lebih kecil daripada C. Contohnya, kita ambil 3, 4, 5. Maka dia akan memberikan segitiga siku-siku. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 14. Nih, di sini nomor 14. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C. Menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output. Bintang-bintang seperti ini ya. Tergantung nilai N yang dibaca. Jika N-nya 1 ya tampilkan 1 bintang, jika 4 tampilkan 4 bintang. Nah, syaratnya itu N itu nilainya antara 1 sampai dengan 1000. Kita langsung ke source code-nya. Di sini seperti biasa. Kemudian kita cek apakah memenuhi persyaratan. N apakah kurang dari atau sama 0 atau N itu lebih daripada 1000. Jika iya, maka dia itu masukannya tidak valid. Karena N itu harus lebih dari 0, 1 sampai dengan 1000. Tadi kan batasannya. Yang ini 1 sampai dengan 1000. Masuk ke sini. Kalau jika dia terpenuhi, dia bilangannya antara 1 sampai 1000 tuh. Nah, di dalam sini dia akan mencetak bintang. Kita menggunakan saja prosedur. Karena kita itu ingin menampilkan hasil akhir yang tidak memerlukan kembalian. Prosedur cetak bintang yang mana parameternya itu integer N. Yang diinput dari user. Kemudian di dalam prosedurnya, dalam prosedur cetak bintang itu isinya sebagai berikut. Kita deklarasikan integer baris kolom, bisa juga I dan J terserah. Pokoknya di sini kita gunakan integer baris kolom untuk lebih mudah pemahaman ya. Pertama kita kan mengecek baris 1 dulu misalnya di sini. Baris kita atur sama dengan 1. Kita cek baris 1 dulu. Lalu untuk baris 1 kita cek kolom-kolomnya. Dimulai dari kolom 1 sampai kolom itu bernilai sama dengan barisnya. Nah, jika kolom 1 di baris 1, maka print bintang. Jika dia sudah masuk ke baris 2, jika dia sudah masuk ke baris selanjutnya gitu kan ya, dia akan mencetak sebanyak sampai dengan baris. Untuk baris 1 kolom 1, dia akan mencetak 1 bintang. Dan ketika dia masuk ke baris 2 kolom 1, dia akan mencetak 1 bintang. Kemudian ke kolom 2, dia akan mencetak 1 bintang lagi. Jadi 1 bintang, terus di bawahnya 2 bintang. Dan seterusnya sampai sebanyak N. Untuk eksekusinya, dapat kita langsung lihat sebagai berikut. Sebentar. Ini dia hasil eksekusinya. Tadi misalnya kita masukkan N-nya 1, dia akan mencetak 1 bintang. Jika kita coba N-nya 4 ya. Sebentar. Nah, di sini kita masukkan N-nya 4. Otomatis dia akan mencetak 4 pola bintangnya seperti ini. Dimulai dari 1 bintang sampai 4 bintang. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke nomor 15. Buatlah prosedur atau fungsi algoritma dalam bahasa C mencetak pola bintang tertentu ya, berdasarkan input yang diinputkan, nilai N yang diinputkan. Di sini ada cabangnya nih, cabang soalnya, yang A, yang B, yang C, dan yang D. Di sini kita mulai dari yang A.
Jika di input n-nya sama dengan 4, tampilannya seperti ini. Dimulai dari kiri terus turun ke bawah ke kanan. Otomatis jika kita lihat di source code-nya ya, di sini kita gunakan menu dual perulangan untuk menunya. Seperti ini ya, dapat dilihat. Pilihannya itu program A, program B, program C, program D, dan menu keluar. Kemudian diperintah masukkan pilihan Anda. Jika pilihannya 1, otomatis dia akan masuk ke yang ini, yang A. Program yang A ini. Bagaimana cara melakukan pencetakan seperti tadi? Dimulai dari kiri ke kanan bintang-bintangnya itu. Nah, kita lakukan pencetakan menggunakan prosedur bintang A, yang mana memerlukan parameternya n, integer n. Nah, di sini mana nih bintang A itu? Nah, bintang A, prosedur bintang A ada di atas di sini. Kita lakukan perulangan. Prinsipnya hampir sama seperti yang nomor 14, hanya saja sekarang kita itu akan mencetak spasi agar turun seperti tangga tadi. Lalu di sini di looping baris kolom. Nah, jika baris sama dengan kolom, artinya kan baris 1 kolom 1 dia cetak, baris 2 kolom 2 dia cetak, baris 3 kolom 3 dia cetak. Otomatis si bintang itu akan berada di garis diagonalnya itu loh. 1 1 terus titik 22, titik 33 atau matriks 33, matriks 44 seperti itu sampai n. Dan sisanya dia akan mencetak spasi saja. Selain baris sama dengan kolom ini, dia akan mencetak spasi. Seperti itu. Kita lihat eksekusinya. Sebentar ya. Ini untuk yang program A nih ya. N-nya kan 4 kan. N 4. Nah, maka dia akan mencetak seperti ini. Koordinat titik 11, titik 2,2, titik 3,3, titik 4,4 seperti itu. Sisanya ini di print spasi, yang ini juga di print spasi seperti itu. Prinsip kerjanya itu seperti itu. Nah, sekarang untuk yang input nomor B ini, ya tinggal dibalik saja dari kanan ke kiri. Otomatis untuk yang B, kita gunakan prosedur juga yang sama, prosedur bintang B. Nah, di mana kita itu, kan kalau yang ini mah kolomnya itu bertambah, sedangkan untuk yang B, kolomnya itu akan berkurang. Kita mulai cetaknya dari sebelah kanan dulu, kurang sampai ke sebelah kiri. Seperti itu. Langsung saja ke contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nomor 2. Masukkan n-nya tadi 4 kan. Nah, otomatis dia akan mencetak dari koordinat 44, 33, 22, 11. Tapi secara balik. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan yang C, program C. Jika di input n sama dengan 5, di mana n juga harus ganjil, tampilannya seperti ini. Menyilang dan ganjil itu ya. Maka caranya seperti ini. Prosedur bintang C. Kita deklarasikan integer baris kolom, lalu kita deklarasikan. Ya, di sini ada variabel kiri dan variabel kanan. Variabel kiri itu menampung untuk mencetak yang dari kiri ke kanan. Sedangkan variabel kanan untuk mencetak yang dari kanan ke kiri. Seperti itu ya. Lalu kita lakukan seperti ini, perulangan. Jika baris sama dengan kiri dan kolom sama dengan kanan, dia akan mencetak bintang. Kiri bertambah, kanan berkurang. Ini itu untuk mencetak bintang yang ada di sebelah kanan ya. Baris sama dengan kiri, kolom sama dengan kanan. Dia akan mencetak bintang yang sebelah kanan dulu seperti itu. Kemudian jika else, ketika dia tidak terpenuhi yang ini, dia akan masuk ke sini dulu, dicek dulu. Apakah baris sama dengan kolom? Nah, jika terpenuhi baris sama dengan kolom, dia juga akan mencetak bintang. Dan ini untuk yang dari kiri ke kanan. Ini untuk yang dari kiri ke kanan. Yang terakhir, if. Nah, ini untuk yang ini untuk mencetak yang bilangan bintang satu titik yang di sini. Yang di tengah-tengah sini. Ya bukan
untuk mencetak spasinya, space antara bintangnya. If kolom dimoduluskan dengan rumus ini, n kurangi 1 bagi 2. Tuh, artinya jika posisi kolom pada saat ini berada di kolom titik persimpangan, yang ini, tengah-tengah sini, ataupun tengah sini, ataupun di tengah sini, maka cetak spasi sebesar 3 kali yang sini. Jika tidak berada di situ, artinya jika tidak berada di tengah-tengah, posisi tengah itu, misalnya di sini, ini di yang posisi 1, 2 sini, atau 1, 2 yang di bawah sini, atau di yang sebelah sini, dia hanya akan mencetak spasi 2 kali. Ini sih hanya untuk menampilkan agar rapi sesuai dengan yang diminta ya. Maka dapat kita lihat di contohnya. Contohnya itu seperti ini. Nomor 3, yang C itu ya seperti ini, 5. Maka dia akan menampilkan X, bintang seperti ini. Jika kita inputkan yang lain ganjil ya. Coba kita inputkan itu 9. Jika 9 yang kita input, maka keluarannya itu ya 9 bintang menyilang. Nomor 3, 9. Nah, seperti ini. Seret, 9. Sekarang masuk ke yang D. Nah, jika di input N lebih dari sama dengan 5, di mana N itu harus ganjil, dia akan memberikan lambang seperti ini. Seperti lambang Nazi ya. Di sini, perlu kita perhatikan baik-baik di sini nih. Pertama itu ada baris 1, yang mana itu kebalikan dari baris N ya. Baris 1 kan seperti ini, 3 kali, lalu kosong, lalu 1 buah bintang. Sedangkan baris yang N, itu dia bintangnya 1, kosong, kemudian 3 bintang, saling berkebalikan. Sedangkan untuk yang di tengah-tengah sini, untuk yang ini ya, tengah atas kita sebutnya, tengah, tapi untuk yang bagian atas itu dia mencetak 1 bintang di bagian tengah dan mencetak 1 bintang di kolom yang N. Tapi untuk yang kolom, untuk baris yang di bawah ini, baris di bawah baris tengah bagian bawah istilahnya mah ya, itu dia akan mencetak bintang untuk kolom 1 dan bintang untuk kolom pertengahan antara N-nya itu. Jika N dibagi 2 ditambah 1, dia akan mencetak di sini. Seperti itu. Dapat kita lihat di prosedur bintang D. Di sini nah, looping kan, terus kita periksa apakah baris itu sama dengan 1. Maka jika baris sama dengan 1, kita akan mencetak bintang di baris pertama. Yang ini ya baris pertama. Set. Nah. Kemudian dicek lagi untuk yang baris pertama itu. Jika kolom sama dengan N, jika kolom itu sama dengan N, yang ini terakhir, ujung, dia akan mencetak bintang. Selain itu, jika kolom kurang dari atau sama dengan N bagi 2 ditambah 1, yang mana posisi di sini, kurang dari posisi ini, 1, 2, 3 ini, dia akan mencetak bintang dengan spasinya. Artinya itu jika posisi kolom saat ini berada sebelum atau sama dengan di titik tengah yang vertikal, ini, set, vertikal ini, nah, titik tengah ini, dia itu akan mencetak bintang. Ini untuk yang baris 1 ya. Nah, selainnya dia akan mencetak spasi. Selanjutnya untuk baris sama dengan N, di mana baris yang bawah ini, itu kebalikannya. Jika kolomnya sama dengan 1, dia akan mencetak bintang 1 kali. Dan jika kolomnya lebih dari atau sama dengan N bagi 2 tambah 1, dia akan mencetak bintang. Selain persyaratan kedua ini, dia akan mencetak spasi, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mencetak, nah, baris yang kurang dari N dibagi 2 tambah 1. Artinya ini kita akan mencetak yang baris atas. Baris tengah atas, yang ini. Sebelum yang baris tengah ini. Baris tengah atas kita akan cetak, yaitu jika kolomnya sama dengan N, dia akan mencetak bintang, betul kan? Jika dia kolomnya sama dengan N, mencetak bintang 1 kali.
Dan jika dia kolomnya itu sama dengan n bagi 2 tambah 1, yang tengah sini, dia akan cetak bintang juga. Cetak bintang juga. Selain itu dia akan cetak spasi. Kemudian, sekarang untuk yang baris bawah, baris tengah bawah. Untuk baris tengah bawah itu, nilainya itu lebih dari n bagi 2 tambah 1. Kemudian dicek, cek kolom 1 ya. Ini jika kolom 1, dia akan cetak bintang. Jika dia kolomnya itu sama dengan n bagi 2 tambah 1, dia juga akan cetak bintang. Selain keduanya, dia akan cetak spasi. Dan di akhir, ini, untuk yang baris tengah, itu tinggal print bintangnya saja. Dan dia akan looping sebanyak 5 kali untuk kolomnya. Seperti itu. Sekarang kita langsung ke contoh eksekusinya. Nah, sudah terlihat kan? Iya, sudah terlihat. Kita nomor 4, pilihnya. Kemudian kita masukkan bilangan ganjil dan 5 dulu ya. Nah, maka dia akan menampilkan lambang Nazi seperti ini. 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Seperti itu. Coba kita cek ya kalau bilangan lain yang ganjil sama ganjil apakah dia bisa cetaknya. Di compile. Nah, sebentar. Kita langsung cek. Nah, pengerjaannya seperti ini. Program D nomor 4. Kemudian kita masukkan misalnya 15. Nah, kalau dia 15, dia akan mencetak 15 kolom, kemudian 15 baris. Seperti itu. Ini kan berarti yang baris pertama, kemudian baris N, baris tengah atas, baris tengah bawah, dan baris tengahnya. Seperti itu. Cukup sekian mungkin ya untuk pembahasan soal algoritma yang materi, prosedur, dan fungsi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak kekurangannya juga. Terima kasih.